Saudara, penertiban PKL liar di Pasar Sentiong Balaraja berlangsung ricuh, di mana para pedagang menggelar aksi mereka. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun menertibkan puluhan lapak pedagang kaki lima atau PKL liar di Pasar Sentiong Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 4 Juni. Pantauan dari tribuntangerang.com di lokasi pada sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat pagi hari terlihat ratusan personel dari Satpol PP, Polri, hingga TNI dikerahkan dalam penertiban ini. Para petugas juga terlihat langsung merobohkan lapak-lapak PKL liar satu persatu yang berjejer di tepi jalan. Belum setengah melakukan penertiban, sejumlah pedagang PKL pun kemudian menghadang para petugas tersebut dengan memblokade jalan menggunakan meja dan kursi lapak mereka. Suasana pun berubah setelah para petugas menggelar aksi dan juga menyampaikan aspirasi soal penertiban itu. Aspirasi lain pun disampaikan pedagang lain soal ketersediaan lapak di dalam Pasar Sentiong yang belum juga terpenuhi. Para pedagang pun mengancam akan menutup jalan selama 24 jam dan juga bermalam di lokasi itu. Gebrakan baru Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Saudara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan 2 kebijakan baru yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2025-2026. Yang pertama adalah jam masuk sekolah yang dimajukan menjadi pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang kedua, PR atau pekerjaan rumah untuk para siswa akan dihapuskan. Dalam pernyataan resminya, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa mulai tahun ajaran baru, seluruh sekolah di Jawa Barat akan memulai kegiatan belajar mengajar pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat pagi hari. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran nomor 58 yang mengatur jam efektif pembelajaran dari Senin sampai Jumat. Selain itu, Deddy juga menginstruksikan penghapusan PR bagi seluruh siswa. Karena menurutnya seluruh tugas sekolah harus diselesaikan di sekolah agar waktu di rumah bisa digunakan untuk beristirahat, membaca, berolahraga, dan juga membantu orang tua. Serta juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti les musik dan juga bahasa Inggris. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan juga pemangku kepentingan pendidikan. Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengingatkan bahwa perubahan jam belajar haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional. Untuk itu, Gubernur Deddy Mulyadi pun menyadari adanya pro dan juga kontra terkait kebijakannya ini. Namun ia menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan generasi Pancawaluya yang sehat, baik, benar, cerdas, dan juga terampil. Klarifikasi dari 3 Dewa Adventure soal larangan mendirikan tenda. Saudara, media sosial ramai membahas kejadian seorang pendaki yang diminta pindah dari area perkemahan yang sudah dipesan oleh operator wisata pendakian. Pendaki itu membagikan pengalamannya di media sosial yang kemudian menjadi viral. Menanggapi hal ini, 3 Dewa Adventure, operator wisata yang disebut-sebut dalam unggahan itu memberikan klarifikasinya. Mereka menjelaskan bahwa area itu sudah dipesan sebelumnya untuk kegiatan kelompok yang mereka bimbing. Dan mereka tidak bermaksud melarang pendaki lain secara umum. 3 Dewa Adventure menekankan pentingnya komunikasi dan juga koordinasi antar pendaki dan juga operator wisata untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan. Mereka juga mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan menjaga kenyamanan bersama di jalur pendakian. Kejadian ini menjadi pengingat untuk kita semuanya akan pentingnya etika dalam komunikasi dalam berkegiatan pendakian. Dengan saling menghormati dan menjaga komunikasi yang baik, maka diharapkan pengalaman mendaki gunung bisa menjadi menyenangkan dan aman bagi semua pihak.
Mahasiswa UI yang bertugas sebagai tim medis ditetapkan sebagai tersangka. Saudara seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Cho Yonggi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya usai aksi Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2025 yang lalu. Cho yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UI diketahui bertugas sebagai relawan tim medis dalam aksi itu. Kemudian menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arissyam Indradi, Cho bersama dengan 3 orang lainnya yang bertugas sebagai tim medis dan juga paralegal ditangkap karena tidak mematuhi perintah petugas untuk membubarkan diri setelah diperintah sebanyak 3 kali. Hingga mereka pun dijerat dengan pasal 216 dan 218 KUHP. Pihak Universitas Indonesia menyayangkan penangkapan tersebut. Dosen Filsafat UI Taufik Basari menegaskan bahwa Cho Yonggi bertugas sebagai tim medis dengan atribut lengkap, termasuk juga helm dengan lambang palang merah dan perlengkapan medis. Kemudian Ketua Program Studi Ilmu Filsafat UI, Ika Putri Widiantini juga menyatakan keprihatinannya atas tindakan kekerasan yang dialami oleh Cho ketika penangkapan. Cho Yonggi menceritakan bahwa ia ditangkap saat hendak menolong peserta aksi yang sedang terluka. Ia mengaku mengalami kekerasan fisik termasuk dibanting dan diinjak lehernya sebelum akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan sejumlah pemeriksaan. Pihak kampus dan tim kuasa hukum Cho Yonggi akan terus mengawal proses hukum yang berjalan dan berharap penanganan kasus ini dilakukan secara objektif dan juga adil.